Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kusnu Pujati dari S1 Pendidikan Tata Busana. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sistem ekonomi dan etos kerja dalam Islam. Dalam bab ini, materi yang akan kita bahas adalah sistem ekonomi Islam, respon Islam atas transaksi ekonomi modern, etos kerja, dan kemandirian hidup. Pengertian sistem ekonomi Islam. Menurut M. Amanan, ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Sedangkan menurut Khalid, ekonomi Islam adalah kumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Quran dan Sunnah yang ada hubungannya dengan urusan ekonomi. Jadi kesimpulannya, sistem ekonomi Islam adalah sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Quran dan Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan kondisi lingkungan pada masa itu. Menurut Khalid, pendekatan Islam dalam masalah ekonomi berbeda dengan pendekatan kebijakan ekonomi yang berasal dari Barat. Karena kebijakan ekonomi Barat berdasarkan perhitungan materialistik dan sedikit sekali memasukkan pertimbangan moral agama. Pendekatan Islam dalam ekonomi antara lain, yang pertama adalah konsumsi manusia dibatasi sampai pada tingkat yang perlu dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Yang kedua, alat pemuas dan kebutuhan manusia harus seimbang. Yang ketiga, dalam pengaturan distribusi dan sirkulasi barang dan jasa, nilai-nilai moral harus ditegakkan. Yang keempat, pemerataan pendapatan dilakukan dengan mengingat bahwa sumber kekayaan seseorang yang diperoleh berasal dari usaha yang halal. Yang kelima, zakat sebagai sarana distribusi pendapatan dan peningkatan taraf hidup golongan miskin merupakan alat yang ampuh. Yang kedua adalah nilai dasar dan instrumenter ekonomi Islam. Nilai-nilai dasar ekonomi Islam sebagai implikasi dari asas filsafat tauhid ada 3, yaitu kepemilikan, keseimbangan, dan keadilan. Kepemilikan di sini diartikan sebagai kepemilikan oleh manusia bukanlah penguasaan mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi. Sebab sesungguhnya segala sesuatu yang ada di dunia adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya berhak mengurus dan memanfaatkannya sesuai dengan aturan Allah. Yang kedua adalah keseimbangan. Keseimbangan merupakan nilai dasar yang mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim. Asas keseimbangan ini misalnya terwujudnya dalam kesederhanaan, hemat, dan menjauhi pemborosan. Keseimbangan yang dimaksud di sini adalah keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat, keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga adalah keadilan. Keadilan juga menjadi alat pengatur efisien dan pemberantas pemborosan. Ketiga nilai dasar ekonomi Islam itu, menurut Saifuddin, merupakan pangkal nilai-nilai instrumental dari sistem ekonomi Islam. Yang ketiga adalah perbedaan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Jika dipandang semata-mata dari tujuan dan prinsip ekonomi, maka tidak ada perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi yang lain. Mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu baik dari hajat hidup pribadi maupun hajat hidup masyarakat secara keseluruhan, mengupayakan pemuasan atas berbagai keperluan hidup. Ekonomi kapitalis bersifat individualis, sedangkan sistem ekonomi sosialis memberikan seluruh tanggung jawabnya kepada warganya. Sedangkan sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang mandiri dan terlepas dari sistem ekonomi lainnya. Menurut Suroso, ada hal-hal yang membedakan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya, yaitu yang pertama, asumsi dasar dan norma pokok dalam proses maupun interaksi kegiatan ekonomi yang diberlakukan.
Asumsi dasar sistem ekonomi Islam adalah syariat Islam. Yang kedua adalah prinsip ekonomi Islam, adalah penerapan asas efisiensi dan manfaat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan alam. Yang ketiga adalah motif ekonomi Islam adalah mencari keseimbangan antara dunia dan akhirat dengan jalan beribadah dalam arti yang luas. Yang selanjutnya adalah respon Islam atas transaksi ekonomi dan modern. Yang pertama adalah e-commerce. E-commerce atau perdagangan elektronik. Menurut Raharjo, e-commerce adalah suatu cara belanja atau berdagang secara online dengan memanfaatkan internet yang di dalamnya terdapat website yang dapat menyediakan layanan get and deliver. Dalam pandangan Islam, jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar sah. Menurut pendapat mayoritas ulama, rukun jual beli ada 3, yaitu pertama, orang yang bertransaksi, yaitu penjual dan pembeli. Yang kedua, sikhat, ijab dan qabul. Yang ketiga adalah barang yang sebagai objek transaksi. Dalam e-commerce, fikih memandang bahwa transaksi bisnis di dunia maya diperbolehkan karena maslahat. Maslahat adalah mengambil manfaat dan menolak bahaya dalam rangka memelihara tujuan syara. Yang selanjutnya adalah bunga bank. Bank sendiri adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank dikelompokkan dalam 2 jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menggunakan sistem bunga dalam bertransaksi dengan nasabah. Bank jenis ini ada 2, yaitu bank umum dan bank pengkreditan. Sedangkan bank syariah adalah bank yang dirancang sesuai dengan ajaran atau syariat Islam. Pengelolaan dan produk bank syariah ini harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Pengawas Syariah sebelum diluncurkan ke tengah-tengah masyarakat. Perbedaan pokok antara bank konvensional dengan bank syariah adalah sistem operasionalnya. Bank konvensional, sistem operasionalnya didasarkan pada bunga. Sedangkan bank syariah dalam menjalankan usahanya minimal mempunyai 5 prinsip operasional yang terdiri dari sistem simpanan, sistem bagi hasil, margin keuntungan, sewa, dan fee. Hukum bunga bank, riba atau bukan? Apakah bunga bank yang dipungut oleh bank dan bunga yang diberikan kepada nasabah termasuk riba atau bukan? Nah, menurut pendapat para ulama ada berbeda-beda. Ada beberapa pendapat. Menurut Abu Zahro, guru besar hukum Islam dari Universitas Kairo, Mesir, mengatakan bahwa bunga adalah sama dengan riba nasiah yang dilarang dalam Islam. Akan tetapi, karena sistem perekonomian sekarang dan peranan bank dan bunga tidak dapat dihapuskan, maka umat Islam dapat melakukan transaksi melalui bank berdasarkan keadaan darurat. Sedangkan menurut Mustafa Ahmad Az-Zahro, guru besar hukum Islam dan hukum perdata, bunga dalam hutang piutang yang bersifat konsumtif adalah riba. Sedangkan bunga dalam hutang piutang yang bersifat produktif tidak sama dengan riba nasiah. Yang ketiga, menurut Al-Hasan, ahli tafsir dan tokoh Islam Persatuan Islam, berpendapat bahwa bunga bank bukanlah riba yang diharamkan karena tidak bersifat berlipat ganda, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 130. Yang keempat, hasil Muktamar Muhammadiyah tahun 1968 menyatakan bahwa bunga yang diberikan oleh bank milik negara kepada nasabahnya termasuk dalam kategori tidak jelas hukumnya. Yang kelima, menurut hasil lokakarya Majelis Ulama Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 19 sampai 20 Agustus 1990 tentang status bunga bank menyebutkan bahwa untuk menghindari kesulitan, maka dapat dimungkinkan adanya rukhsah atau keringanan hukum jika dapat dipastikan adanya kebutuhan. Selanjutnya,
Selanjutnya adalah etos kerja dan kemandirian hidup. Kerja sendiri dapat didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang telah direncanakan dan dilakukan tahap demi tahap agar bisa mendapat nilai lebih demi memenuhi kebutuhan hidup, serta memberikan manfaat bagi seluruh manusia. Seorang Muslim harus memiliki prinsip bahwa bekerja adalah ibadah dengan menjadikan takwa sebagai landasannya. Seorang Muslim juga harus memperhatikan etika kerja, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyadari pekerjaannya terikat dengan Allah, sehingga membuat dia bersikap cermat, bersungguh-sungguh dalam bekerja, dan menjalin hubungan yang baik dengan relasinya demi memperoleh ridho Allah. Yang kedua, bekerja dengan cara yang halal. Yang ketiga, tidak memberikan beban berlebihan pada pekerja. Yang keempat, tidak melakukan pekerjaan yang melanggar aturan Allah. Yang kelima, profesional dalam setiap pekerjaan. Untuk mendapatkan kesuksesan dalam bekerja dan mendapatkan rezeki yang baik dan berkah, seorang Muslim dituntut untuk memiliki etos kerja yang tinggi. Etos kerja sendiri dapat diartikan sebagai sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Dengan etos kerja yang kuat, sebuah pekerjaan akan mencapai hasil maksimal. Bekerja adalah suatu keharusan bagi umat Islam. Sifat malas, tidak memiliki etos kerja, sikap menganggur hanya akan melahirkan pikiran-pikiran negatif, kesengsaraan, penyakit jiwa, kerapuhan, jaringan syaraf, menghayal tanpa realitas, keresahan, dan kegundahan. Islam sangat menganjurkan kepada pemeluknya untuk bekerja dan berusaha. Bekerja merupakan sarana untuk menjadikan watak dan kepribadian manusia bersifat mandiri, tekun, teliti, peduli, berani, taat, dan bertanggung jawab. Agar dalam bekerja bisa memperoleh kesuksesan dan keridhaan, ada beberapa sejumlah panduan yang patut dipatuhi, yaitu yang pertama, mulailah mencari pekerjaan yang halal. Yang kedua adalah jadilah pekerja yang jujur. Yang ketiga, carilah mitra kerja yang baik dan ajak mereka bekerja secara baik pula. Yang keempat, gunakan cara yang baik dalam bekerja supaya memperoleh hasil yang baik. Setelah memperoleh upah, keluarkanlah sebagian rezekimu untuk zakat, infak, dan sedekah. Dan selanjutnya, bersyukur atas nikmat Allah yang diperoleh dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Untuk membuka pintu kesuksesan diperlukan 5 kunci, yaitu berdoa, bercita-cita, kerja keras, bekerja sama, dan berhijrah. Menurut pendapat Asmara menjelaskan bahwa etos kerja berhubungan dengan beberapa hal penting seperti orientasi ke masa depan, menghargai waktu, tanggung jawab, hemat dan sederhana. Dan selanjutnya persaingan yang sehat. Etos kerja dalam Islami memiliki karakteristik yang sebagai berikut: baik dan bermanfaat, kualitas kerja yang mantap, kerja keras, tekun, dan kreatif, berkompetensi dan saling tolong-menolong, objektif itu atau jujur, terus disiplin atau konsekuen, konsisten dan istiqomah, percaya diri dan kemandirian, efisiensi dan hemat. Yang selanjutnya adalah kemandirian hidup. Kemandirian hidup dalam Islam adalah melakukan usaha sekuat-kuatnya untuk tidak menjadi benalu bagi orang lain selagi seseorang masih mampu, tanpa melupakan peran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemandirian dalam Islam berakar dari satu kata kunci, yaitu harga diri. Mandiri adalah sikap mental yang membuat seseorang lebih tenang dan tentram. Mandiri dalam mengarungi hidup merupakan kunci yang diberikan Allah untuk sukses di dunia dan di akhirat kelak. Orang yang bermental mandiri tidak akan menganggap kesulitan sebagai hambatan,
melainkan sebagai tantangan dan peluangnya. Oleh karenanya, setiap Muslim tidak layak menjadi beban bagi orang lain. Muslim yang mentalnya peminta dianggap rendah harga dirinya. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Demikianlah konsep kemandirian dalam Islam. Berusaha sekuat tenaga untuk tidak menjadi beban bagi siapapun, namun tetap menjadikan Allah sebagai tempat berharap dan meminta pertolongannya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.